yang mendekati pemerintah, yang membiarkan kebohongan pemerintah, maka dia bukan umat saya, dan saya tidak termasuk, tidak mau diakui sebagai golongan mereka, dan mereka tidak berhak minum haud, minum telaga saya. Itu hadis sahih. Maka saya hadir. Mungkin Jawa Timur juga tidak banyak ya. Pertanyaan pertama itu tentu dari hati saya sendiri. Mungkin di antara panjenengan ada yang bertanya, loh, kan pilpres sudah diumumkan, kok masih saja sholawat asyil? Bukan hanya masih saja, malah gencar. Kunut nazilah malah saya teruskan. Mengapa? Jumlah kezaliman makin raksasa. Bohir makin merasa menang, yang di luar negeri pun makin merasa menang. Maka harus terus, entahlah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, entahlah bagaimana endingnya, terserah. Yang penting kita berniat ibadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca sholawat dan berdoa, moga-moga kita selamat dari kezaliman-kezaliman itu, terutama anak cucu kita. Itu terutama harus bayangkan anak cucu kita bagaimana nantinya kalau keadaan tidak berubah. Maka sejujurnya saya, mungkin penjelasan sebagian tahu bahwa saya termasuk 100 tokoh yang hadir di Jakarta itu. Itu bukan sensasi. Saya hanya menyadari bahwa adanya hadis Nabi SAW bahwa nanti akhir zaman akan ada para ulama yang mendiamkan kebatilan, yang mendekati pemerintah, yang membiarkan kebohongan pemerintah, maka dia bukan umat saya, dan saya tidak termasuk, tidak mau diakui sebagai golongan mereka, dan mereka tidak berhak minum haud, minum telaga saya. Itu hadis sahih. Maka saya hadir. Mungkin Jawa Timur juga tidak banyak ya. Jadi saya terus terang untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya bersuara, saya ada di pihak yang menegur. Lepas dari teguran itu efektif atau tidak, itu bukan kewajiban saya. Kewajiban saya adalah tugas umat, tugas rakyat, tugas agama. Jadi jangan heran kalau sholawat asyil terus, kemudian kunut nazilah terus. Kita tidak doakan jelek siapapun, tapi kita mohon keadilan Allah SWT terhadap orang-orang zalim. Pun niku nggih, terus ini untuk menjawab pertanyaan, loh, jereke teko pilpres wis mari, ya. Semula gitu, tapi karena keadaan berbeda, tentu sikap juga harus berbeda. Dan sekali lagi, demi Allah, saya bukan karena politik, bukan karena sensasi, tapi saya sungguh hati ini yang menjerit, hati ini yang tidak bisa ketika berhadapan dengan Allah SWT. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Hati saya tidak bisa memungkiri kegundahan saya, bahwa saya mengadu kepada Allah SWT. Soal hasilnya, sekali lagi, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa Allah SWT maha tahu, maha bijak, maha segalanya. Jangan lalu kita protes, loh, ada yang di sini ada tapi tidak saya tulis ya. Loh, kita ini sudah berdoa kok tidak dikabulkan terus. Oh, kalau gitu bukan hamba itu. Kalau hamba adalah doa, doa dan doa, ibadah, ibadah dan ibadah. Selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuasa, bukan kita. Jangan kita pernah nagih doa kita, jangan kita pernah mendesak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, kita laksanakan tugas, maka Allah SWT yang membuat keputusan terbaik untuk semuanya. Bahkan untuk orang-orang yang zalim itu juga akan ada keputusan terbaik dari Allah SWT.